Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali di channel Pihak Bari Hukum Keluarga. Channel yang siap kalau teman-teman untuk bergabung menjadi keluarga besar dari Mahkamah Agung. Oke guys, kali ini jawab pertanyaan tentang Bang, coba sharing dong terkait apa eh latsar, latihan dasar. CPNS tuh ngapain aja sih Bang? Jadi simpelnya kalian tuh nanti kalau aku dulu di bulan Agustus mulai bulan Agustus selesai di bulan November, diangkat di bulan Maret 2023 ya. Jadi teman-teman nanti datang lah apakah langsung latihan dasar, enggak juga. Terus Bang, latsar tuh ngapain sih Bang? Itu pertanyaan kalian ya. Jadi latsar itu intinya kalau ditanya latsar itu apa? Latsar itu ya kayak kalian itu dikasih pendidikan untuk biar siap menjadi PNS yang baik dan benar. Terus apa aja? Ada 3 tahapan menurutku. Simpelnya ya. Pertama, kalian dikasih modul, disuruh baca. Ada waktunya gitu ya, disuruh baca. Kedua, kalian nanti mengikuti kelas secara Zoom meeting. Jadi ada kayak tutor yang ngejelasin materi, apa yang kalian pelajari gitu. Ketiga, itu kalian mengaktualisasikan apa yang telah kalian pelajari terkait apa yang telah kalian pelajari, terus kalian bikin inovasi di satuan kerja, dan itulah yang nanti akan kalian laporkan ketika nanti kalian latihan dasar secara offline di tempat-tempat yang telah ditentukan. Jadi simpelnya gitu ya. Oke, yang pertama kan kalian nanti dikasih modul ya, modul bahan belajar. Nah, mungkin sih ya nggak beda jauh lah dari zamanku. Kalau kalian benar-benar mau, misalkan Bang saya mau baca materinya dong, bahan belajarnya, nanti DM aja ya di Instagram Rifki Al-Bukhari, nanti aku kirim lah bahan-bahan modul-modulnya, itu bisa jadi pembelajaran buat teman-temannya. Nah, jadi pertama dikasih modul bahan belajar. Nah, bahan belajarnya itu terdiri dari apa? Dari 4 ya. Pertama itu ada agenda 1. Agenda 1 itu ada modul tentang analisis isu kontemporer. Kayak apa sih yang terjadi isu kontemporer? Misalkan kayak radikalisme, terorisme, gratifikasi, yang korupsi. Nah, ini kan nanti yang jadi teman-teman baca modulnya. Terus kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara. Jadi materinya tentang apa yang dimaksud dengan bela negara, apa aja hal-hal yang bisa kita lakukan dalam membela negara kita. Terus yang ketiga ada modul wawasan kebangsaan dari sejarah Indonesia merdeka dan hal lain sebagainya. Jadi itu untuk agenda 1. Terus ada lagi agenda 2. Agenda 2 ini nanti kita dikasih modul tentang nilai-nilai berakhlak ya. Jadi ada moto kita tuh berakhlak, itu berorientasi pelayanan ya, ada adaptif, akuntabel, harmonis, kolaboratif, kompeten, dan loyal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan loyal ini? Apakah yang dimaksud dengan kolaboratif? Apa yang dimaksud dengan kompeten, harmonis? Nanti berorientasi pelayanan. Nanti semua ini ada modul-modulnya, dan modul-modulnya ini ya wajib teman-teman baca ya. Teman-teman baca karena nanti ada berhubungan dengan ketika ke tahapan selanjutnya di Zoom lah, di Zoom ya. Tadi ibaratnya itu baca modul, Zoom, sama offline, bertemu tatap muka secara langsung. Terus ada agenda 3 tentang manajemen ASN dan smart ASN. Dan yang agenda keempat habituasi. Nah, inilah modul-modul nanti yang kalian baca. Kalau mau jelaskan secara rinci gitu ya, nggak cukup memori HP ya. Jadi secara simpelnya seperti itu terkait modul-modul yang wajib kalian baca. Terus setelah berikutnya, terus kita masuk ke dalam Zoom. Di Zoom itu biasanya kalian dibagi menjadi beberapa gelombang gitu ya. Di dalam gelombang itu ada beberapa kelompok. Di dalam kelompok itu nanti dibagi menjadi kelompok kecil lagi. Misalkan dari 40 orang nanti dibagi jadi 4 kelompok. Satu kelompok itu 10 orang. Nanti kalian dipilih untuk menjadi salah satunya menjadi ketua. Nah, alhamdulillah aku tuh nggak alhamdulillah juga sih, aku ditunjuk menjadi ketua kelompok kecil kemarin. Nah, itu bertanggung jawab untuk melaksanakan Zoom. Jadi Zoom bareng tutor. Jadi apa sih yang kalian baca, tolong sampaikan. Nah, biasanya di kegiatan Zoom ini ada beberapa tugas-tugas. Contoh seperti kalian bela negara disuruh bikin video baris berbaris gitu ya. Atau kalian disuruh mereview tentang menceritakan tentang siapa sih pahlawan yang paling kalian suka, itu siapa. Nah, nanti disitulah.
Terus ada kayak tiap hari kalian harus kayak bikin Twibbon gitu, yang ada foto kalian sedang melakukan apa di satuan kerja dengan pakaian hitam putih itu. Seperti itu. Nah, nanti kalian juga nanti disuruh presentasikan biasanya, atau enggak ada pertanyaan apa yang kalian pertanyakan di dalam Zoom itu. Jadi kayak diskusi, tempat belajar langsung lah. Mungkin kalau modul yang kita baca itu masih ada yang belum kita mengerti, nanti kita tanyakan ke tutor. Nanti tutor itulah yang menjelaskan apa yang belum kita mengerti. Nah, itu di tahapan selanjutnya ya, di kedua. Terus nanti kalian itu ketika di Zoom itu kalian nanti ada disuruh bikin inovasi di kantor dan diberikan tema. Contohnya tema pada angkatanku itu tentang kaum disabilitas, kaum rentan dan disabilitas. Jadi aku bikin nih apa yang bisa aku praktekkan di satuan kerja. Nanti diskusi bareng mentor itu biasanya ketua pengadilan, kok nggak wakil ketua pengadilan ya biasanya. Apa yang bisa dilaksanakan? Contoh, aku ingin membuat kemarin itu antrian disabilitas. Jadi untuk kaum rentan dan disabilitas di pengadilan agama Tenggarong tuh nggak perlu antri sebagaimana pihak yang lain. Jadi dia punya kayak jalur khusus gitu. Di satu meja selesai semua apa yang dibutuhkan oleh pihak teman-teman kaum rentan dan disabilitas. Nah, aku buatnya itu. Nah, sebelum itu nanti didiskusikan bareng tutor tadi di Zoom meeting. Pak, saya ingin membuat ini, Pak. Nanti disuruh bikin rancangan, aktualisasinya apa, bikin timeline, apa aja tahapan-tahapan menuju untuk perealisasian inovasi ini. Nah, disitulah di tahapan yang Zoom inilah ya, di sinkronus lah aku bilangnya ini. Di tahapan inilah teman-teman itu ngerancang dan melakukan kegiatan itu per minggu, per hari itu. Nanti dilaporkan ke dalam laporan mingguan. Laporan harian aktualisasi itu dan laporan mingguan aktualisasi. Jadi apa yang kalian kerjakan untuk mewujudkan tadi antrian disabilitas tadi. Jadi hari pertama berdiskusi dengan contoh dengan IT kantor. Yang kedua mencoba bikin SOP. Yang ketiga itu berdiskusi dengan mentor ketua pengadilan. Terus karena butuh tempat baru berdiskusi dengan kasubag umum ya. Jadi itulah di tahapan Zoom ini ya. Simpelnya aku anggap nih Zoom ya. Modul Zoom sama offline. Nanti sudah terlaksana lah kalian ini. Sudah jadilah inovasi yang kalian buat di kantor ini. Aktualisasi yang kalian buat. Baru nanti kita dipanggil. Aku di bulan November ya. Sekitar 2 bulanan lah. 2-3 bulan terkait Latsar ini. Dipanggil di bulan November. Di sana lah kayak langsung ketemu sama tutor yang menjelaskan itu, diskusi terkait apa yang kalian lakukan. Terus dia sama nih kayak skripsi gitu. Nah, sebelumnya ada seminar proposal. Jadi di satuan kerja itu kita seminar proposal dulu. Bahkan kita bikin presentasi di kalangan kantor. Ini saya punya produk ini, bla 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 bla, dijelaskan. Nanti dinilai sama tutor dan mentor gitu. Kalau sudah di ACC dikasih nilai, baru nanti kita lanjutkan lagi. Tadi kan baru rancangannya ya. Setelah kita jalankan inovasinya ini, baru kita laporan lagi di Latsar secara offline itu. Kalau aku kebetulan kemarin di Bogor, aku dari Tenggarong datang ke Bogor menjelaskan, Pak, saya punya ini aplikasi ini, aplikasinya masih ADI, sistem antrian disabilitas, dan ini bisa memudahkan untuk para pihak kaum rentan dan disabilitas ini untuk mengakses antrian di Pengadilan Agama Tenggarong. Alhamdulillah peringkat 4 ya, terbaik aku kemarin kan. Jadi banyak lah kayak hoki sih menurutku ya, rajin-rajin lah kalian, sungguh-sungguh lah kalian mengerjakan apa yang dilaksanakan dan berdoa semoga bisa dapat peringkat-peringkat terbaik. Sudah akhirnya tadi ya, setelah bikin rancangan, aktualisasi, kita ngerjakan inovasi itu, terus di Latsar offline-nya itu kita membuat laporan. Jadi laporannya itu bentuknya kayak skripsi gitulah. Kalau kalian mau punya aku, file-filenya masih lengkap gitu kan, bisa nanti DM aja di Instagram Al-Bukhari. Jadi simpelnya seperti itu ya. Baca modul, ikut Zoom, dilatih untuk pemikiran kalian, baru mengaktualisasikan apa yang kalian ingin terapkan. Contoh saya ingin kayak tadi kan untuk berorientasi pelayanan, makanya aku bikin akses
antrian untuk para kaum rentan dan disabilitas tersendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini kan berorientasi pelayanan. Jadi nilai berakhlak ini diterapkan terhadap aktualisasi kalian, dibimbing oleh tutor ini. Nanti mentor ini juga membimbing kalian untuk bisa merealisasikan aktualisasi kalian tadi, aktualisasi aku tadi, yaitu antrian untuk disabilitas. Nanti sudah, kalau offline itu ya kayak bikin-bikin yel-yel, senam, sama belajar lah tentang berakhlak, nilai berakhlak, bela negara. Ya apa yang mau di modul itu ya dipelajari. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.